Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Adira Sandi dengan NIM 111124043, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya akan mereview pertemuan keempat, keenam, dan ketujuh dari mata kuliah Hukum Internasional. Pertama sekali menjelaskan adanya sumber-sumber hukum internasional. Sumber hukum sendiri menurut Mokhtar Kusuma-Atmaja adalah jawaban dari ditemukannya hukum itu sendiri. Sedangkan sumber hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum material. Sumber hukum formil adalah aturan resmi atau alat bukti yang menunjukkan bahwa sebuah aturan itu berlaku dan dapat diterapkan pada kasus-kasus tertentu. Sedangkan sumber hukum material berarti bahwa bahan aktual yang dipergunakan oleh seorang ahli hukum internasional untuk menemukan ataupun menentukan kaidah hukum yang berlaku pada peristiwa tertentu. Misalnya mengenai fakta sosial, mengenai kebutuhan global, mengenai adanya kebutuhan aturan darurat yang mendesak, dan kemudian adanya kebiasaan internasional. Sedangkan menurut G.G. Straff menjelaskan bahwa ia mengenal istilah dari material course ataupun mengenai sumber-sumber hukum internasional itu sendiri. Dia menjelaskan ada 5, yaitu pertama, custom ataupun kebiasaan internasional, yang kedua traktat, yang ketiga adanya keputusan-keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase, yang keempat adanya karya-karya yuridis, yang kelima adalah keputusan ataupun ketetapan dari organ-organ atau lembaga internasional itu sendiri. Sedangkan pada pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional menjelaskan bahwa sumber-sumber hukum internasional terdiri dari 4. Pertama, adanya perjanjian internasional ataupun kesepakatan yang dibuat oleh ataupun antara negara atau badan atau subjek hukum internasional secara tertulis secara bersama-sama. Biasanya perjanjian internasional bisa berupa perjanjian bilateral, perjanjian multilateral, dan perjanjian universal. Kemudian yang kedua, sumber hukum yaitu kebiasaan internasional, di mana kebiasaan-kebiasaan ini dicantumkan sebagai sebuah bentuk sumber hukum internasional karena kebiasaan-kebiasaan masyarakat hukum internasional itu sendiri. Kebiasaan hukum internasional ini dibedakan atas adat istiadat, kemudian kesopanan internasional ataupun persahabatan. Kemudian yang ketiga mengenai sumber hukum internasional adalah adanya prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh internasional. Tujuannya untuk mengisi kekosongan hukum dan landasannya berupa universal itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah putusan pengadilan dan doktrin atau karya tulis hukum yang menjelaskan ini sebagai sumber hukum sekunder ataupun sumber hukum tambahan dari sumber hukum internasional lainnya. Kemudian pertemuan ini juga membahas adanya subjek-subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pemikul hak dan kewajiban yang mampu melakukan tindakan internasional sehingga bisa menuntut hak ataupun sesuatu yang dilanggar dari subjek hukum internasional lainnya, sehingga hal ini diakui oleh subjek hukum internasional lainnya di mata masyarakat internasional. Subjek hukum internasional yang pertama adalah negara. Menurut pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menjelaskan negara bisa disebut sebagai negara atas 4 hal. Pertama, adanya wilayah yang tetap, kemudian adanya penduduk, yang ketiga adanya pemerintahan yang tetap, yang keempat adanya kemampuan bertindak ataupun bekerja sama dengan negara lain. Subjek hukum internasional yang kedua adalah organisasi internasional yang dapat melakukan perbuatan independen. Syaratnya adalah diakui ataupun dibentuk berdasarkan perjanjian internasional oleh beberapa negara misalnya. Kemudian yang kedua adalah mengenai struktur yang tetap dan adanya kesekretariatan yang tetap. Subjek hukum yang ketiga adalah Tahta Suci Vatikan. Ini diakui sebagai subjek hukum internasional atas dasar Perjanjian Lateran 1929.
Kemudian subjek hukum yang keempat adalah organisasi pembebasan ataupun bangsa yang sedang memperjuangkan haknya. Ini sebagai subjek hukum internasional namun bersifat sementara karena hanya ketika saat mereka ataupun organisasi tersebut sedang melakukan adanya memperjuangkan hak-hak mereka. Kemudian yang kelima adalah individu internasional. Yang keenam adalah ICRC ataupun Palang Merah Internasional. Yang ketujuh adanya belligerent ataupun kaum pemberontak, yang mana mereka diakui sebagai subjek hukum internasional secara sementara selama masa peperangan itu sendiri. Kemudian subjek hukum berikutnya adalah subjek hukum yaitu perusahaan multinasional ataupun perusahaan transnasional. Yang terakhir adanya NGO ataupun organisasi internasional non-pemerintahan. Kemudian pertemuan ini pula akan membahas mengenai pengakuan hukum internasional. Pengakuan hukum internasional merupakan tindakan politik di mana subjek internasional menerima ataupun adanya penerimaan dari kehadiran subjek hukum internasional lainnya, terutama negara ataupun pemerintahan baru sebagai subjek hukum yang secara sah diakui. Manfaatnya adalah untuk memperjelas kedudukan hukum terhadap suatu entitas. Kemudian yang kedua, membuka jalan adanya hubungan diplomatik dan kerjasama internasional. Yang kemudian yang ketiga adalah memberi akses pada hak dan kewajiban internasional pada entitas baru tersebut. Sebagai salah satu contoh penerapan dari pengakuan hukum internasional adalah pengakuan terhadap negara baru. Terdapat 3 teori yang menjelaskan adanya pengakuan terhadap negara baru tersebut. Teori yang pertama yaitu teori deklaratif yang menjelaskan bahwa adanya negara baru cukup dinilai dan memenuhi ketika adanya syarat-syarat objektif pendirian negara seperti wilayah, kemudian adanya penduduk, kemudian adanya pemerintahan, dan kemudian adanya kerjasama ataupun bagaimana cara bertindak mereka terhadap negara lain sesuai dengan pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Kemudian yang kedua mengenai teori adanya konstitutif yang menjelaskan pengakuan negara baru dianggap sebagai sebuah negara jika hanya diakui oleh negara lain. Kemudian teori yang ketiga yaitu pengakuan secara kolektif. Ini diberikan oleh sebuah organisasi internasional secara bersama-sama terhadap negara baru tersebut. Kemudian selain dari pengakuan negara baru, ada juga pengakuan terhadap pemerintahan baru. Terdapat 5 teori yang menjelaskan hal tersebut. Pertama, teori legitimasi yang menjelaskan bahwa pemerintahan baru akan disebut sebagai sebuah pemerintahan jika terbentuk secara konstitusional yang sah dan diakui. Kemudian, teori yang kedua adalah teori de factoism yang menjelaskan pengakuan jika pemerintahan baru mampu untuk menguasai wilayah dan rakyat secara nyata ataupun efektif meskipun tidak konstitusional. Teori yang ketiga adalah mengenai teori adanya pemerintahan baru yaitu teori legitimasi konstitutif yang menjelaskan bahwa pemerintahan baru dianggap sah sebagai sebuah pemerintahan apabila diakui ataupun dapat pengakuan dari pemerintahan lain. Kemudian teori yang keempat adalah teori Stimson yang menyatakan bahwa penolakan ataupun menolak pengakuan terhadap pemerintahan baru yang terbentuk melalui cara ilegal, misalnya agresi ataupun adanya pendudukan. Kemudian teori yang terakhir ataupun teori dalam mengakui adanya pengakuan pemerintahan negara adalah teori Estrada yang menjelaskan bahwa subjek ataupun entitas tidak perlu melakukan penyataan berupa pengakuan ataupun penolakan, cukup mereka memutus ataupun menjalankan sebuah hubungan diplomatik dari pemerintahan baru tersebut. Itu saja berupa rangkaian ataupun pereviewan yang disampaikan saya mengenai pertemuan dari keempat, keenam, dan ketujuh dari mata kuliah hukum internasional itu sendiri. Sekian dan terima kasih.